Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2366. Saya marah. Ketika Qing Yang Feng mengucapkan kata-kata ini, matahari hitam besar tiba-tiba berguncang hebat di atas Pulau Qixia. Lampu redup yang tak terhitung jumlahnya seperti kabut melonjak, dan kehampaan tiba-tiba menjadi gelap. Adapun Qing Yang Feng, kekuatan yang membakar dan merusak melonjak keluar. Awalnya lembut dan halus, dia juga menjadi sangat acuh tak acuh dan dingin. Seperti dewa pembunuh yang marah. Kekuatan tubuh itu jelas lebih kuat daripada wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah. Sebagai perbandingan, 9 Master Domain Refined biasa di dunia ini sulit dibandingkan dengan ketiga orang ini. Terutama Qing Yang Feng, yang sebanding dengan Liu Xianghen, seorang guru dewa puncak 9 penyempurnaan. Tapi kultivasinya hanya pada level 5 penyempurnaan. Melihat panorama dari semua ini, Sui harus mengakui di dalam hatinya bahwa ketiga orang dari 3 tempat terlarang ruang dan waktu ini memang karakter yang langka dan menentang surga. Disayangkan, tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, yang mengejutkan Sui, Qing Yang Feng, yang jelas-jelas marah, tidak kehilangan akal. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami bukan musuh bebuyutan dengan rekan Daois Su. Bahkan jika kami bertarung, kami harus bertarung 1 lawan 1. Betapa hebatnya ibu. Kalau begitu aku duluan. Wanita berbaju putih itu berteriak dengan jelas, dan segera bergerak. Pakaian putihnya berkibar, dan sosok rampingnya tiba-tiba bergerak maju, menekan jari-jari rampingnya ke depan. Ledakan, rune biru aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi tangan besar seperti batu kilangan, menghancurkan langit, dan menekan ke arah Sui. Kekosongan meleleh dan berputar seperti lilin. Di daerah sekitar Sui, hujan cahaya biru samar melonjak seperti air pasang, benar-benar menghalangi rute pelariannya. Dan ketika tangan besar itu menekannya, sepertinya langit biru gelap runtuh, membuat orang merasa kecil dan putus asa. Kengerian kekuatan hukum Dao yang terkandung di dalamnya membuat Sui merasakan ancaman maut datang ke wajahnya. Hanya dengan satu pukulan, terungkap betapa kuatnya wanita ini. Dia memang sangat kejam sehingga dia sebanding dengan penguasa 9 alkemis. Sui tidak ragu. Dia hanya berdiri di sana, menonton adegan ini dengan tenang. Tetapi ketika tangan biru yang menakutkan itu menekannya, tiba-tiba tangan itu hancur berkeping-keping. Ini semudah meletuskan gelembung. Bahkan dengan itu, hujan cahaya biru di area sekitar Sui meledak dengan keras. Sosok wanita berbaju putih sedikit bergoyang, dan sepasang alis bulan sabit langsung mengernyit. Jalang, kamu tidak berbicara tentang Wude, kan? Kappa muncul, dengan tatapan membunuh di wajahnya yang halus dan cantik, dia menunjuk wanita berbaju putih dan mengutuk. Semua orang terkejut. Seorang anak. Salah. Anak ini memiliki aura yang aneh, sangat jahat. Qing Yang Feng dan yang lainnya dapat mengetahui secara sekilas bahwa ada yang tidak beres dengan napas Kappa. Ternyata inilah yang diandalkan rekan Daois Su. Sungguh luar biasa. Qing Yang berbisik pelan. Berhentilah berpura-pura. Kappa sangat menghina, cuci leherku sampai bersih dan tunggu. Setiap orang. Anak ini terlalu mendominasi, nadanya lebih keras dari langit. Tuanku, bagaimana Anda berurusan dengan mereka bertiga? Kappa meminta instruksi. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan antisipasinya di antara alisnya. Sui berkata, mereka berencana untuk menjadi 1 lawan 1, jadi kamu bisa 1 lawan 1. Dan, dia mengangkat matanya dan melihat ke matahari hitam besar di langit yang terbuat dari barang selundupan. Bersamaku di sini, jangan khawatir tentang hal lain, tembak saja sebanyak yang kamu mau. Kappa berseri-seri dengan gembira, saya akan menunggu apa yang tuanku katakan. Mendengus. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah cantik seperti es, dan bergerak lagi. Baru kali ini, belati emas muncul di telapak tangannya. Di belati, rune aneh yang padat melonjak seperti air pasang. Saat wanita berbaju putih mengayunkan pisaunya, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya pisau yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Itu luar biasa cepat, dan sangat ganas sehingga mengejutkan dunia. Selain itu, ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang, membentuk kekuatan pengurungan yang menakutkan, benar-benar membatasi langit yang luas dan jatuh ke dalam keheningan. Hanya lampu spatula yang tidak terpengaruh. Pisau terlarang. Kekacauan yang aneh dapat memenjarakan domain dan membuat lawan kehilangan kekuatan perlawanan dalam sekejap, seperti domba terikat yang menunggu untuk disembelih. Dikombinasikan dengan kekuatan tempur wanita berbaju putih yang menantang langit, ketika pisau ini ditebas, itu memang mengejutkan. Menghadapi pisau itu, Kappa menunjukkan senyum cerah, tapi senyum itu penuh penghinaan dan penghinaan. Dia mengambil 1 langkah ke depan. Ledakan, sebuah sungai besar naik melawan arus, dan kekuatan yang terpenjara di sekitarnya segera meledak. Dan saat Kappa mengangkat tangannya sedikit,
Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pisau dari wanita berbaju putih itu begitu mendominasi dan ganas, tetapi pada saat ini pedang itu patah sedikit demi sedikit dan meledak dalam kehampaan. Pupil bintang wanita berbaju putih menyusut dan akhirnya berubah warna. Dan sosok kappa itu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, dia mendatangi wanita berbaju putih itu, mengangkat tangan batu gioknya yang putih dan lembut, dan menekannya ke udara. Ledakan, wanita berbaju putih itu tiba-tiba tampak dibanting ke tubuhnya oleh Dewa Kuno, dan dia terbang mundur. Di tubuhnya, semua jenis harta rahasia pertahanan meledak, terbang seperti konfeti. Pada akhirnya, Dao Guang, pengawalnya, penyok dan sepotong besar patah, yang dihancurkan oleh telapak tangan kappa. Melihat bahwa kekuatan telapak tangan ini hendak mengenai wanita berbaju putih, pada saat kritis, perisai jantung yang tergantung di sebelah yang terakhir tiba-tiba bersinar, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, yang hampir tidak bisa menghalangi telapak tangan kappa. Meski begitu, wanita berbaju putih itu masih menderita dampaknya, sosoknya jatuh ke tanah, batuk darah dari bibirnya, menodai gaun seputih saljunya menjadi merah. Wajah cantik itu menjadi pucat, penuh ketidakpercayaan. Dengan satu telapak tangan, dia hampir bunuh diri. Qing Yang Feng dan pria lapis baja itu juga berubah warna. Orang ini, sangat kuat. Jika bukan karena pelindung dada itu, dasar jalang bau pasti sudah lama dihapuskan. Mata kappa dingin dan gelap. Saat suara itu terdengar, dia maju selangkah dan hendak terus berurusan dengan wanita berbaju putih itu. Biarkan aku menguji kemampuanmu. Ledakan. Pria berbaju zirah itu bergerak keluar, melambaikan tombak perak dan melangkah maju untuk memblokirnya. Niat membunuh yang mengerikan itu mengubah warna alam semesta, dan kehampaan di sekitarnya meledak dengan keras. Siapapun dapat melihat bahwa pria lapis baja ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, sangat ganas. Tapi kappa bahkan tidak melihatnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya di udara. Dentang. Dengan tabrakan yang memekakkan telinga, tombak perak pria lapis baja itu hampir lepas dari tangannya. Kekuatan yang menakutkan membuat sosoknya bergetar, dan dia mundur dengan tiba-tiba. Datang lagi. Dia meraung. Kappa tidak berniat untuk memperhatikannya pada awalnya, tapi dia langsung tertegun, matanya berbinar. Melihat pria berbaju zirah itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan ganas yang dapat menghancurkan dunia, zirah perunggu itu tampak hidup, dan pola jalan berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dalam sekejap, di sekitar sosok pria berbaju besi itu, muncul penglihatan menakutkan seperti gunungan mayat dan lautan darah, jalan runtuh, dan banyak sekali dunia runtuh. Dan kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sungguh armor iblis peminum darah. Mata angin Qing Yang penuh dengan warna-warna aneh. Baju zirah itu adalah kartu lubang pria itu, selama dia mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya dapat digandakan dan melejit, itu adalah pembunuh mutlak di langit. Armor ini jelas paranormal, dan itu hanya bisa memadatkan tabu dan roh jahat yang mengerikan setelah berpesta dengan darah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi sedikit mengernyit. Dia juga melihat kekhasan baju besi itu. Harus diketahui bahwa kekuatan tempur pria lapis baja itu sebanding dengan 9 dewa-dewa pemurnian, tetapi baju besi itu dapat menggandakan kekuatan tempurnya, bisa dibayangkan betapa tabunya harta karun ini. Membunuh. Pria berbaju zirah itu mabuk berat, dan mendesak Silver untuk membunuh lagi. Kali ini, Kappa menanggapinya dengan serius. Tampilan ganas dan kejam muncul di wajahnya yang halus, dan pada sosok kecilnya, tiba-tiba muncul hantu sungai yang berlawanan arah, mencapai ke langit dan turun ke jurang. Dengan tangan kanan terangkat, dia meninju. Ledakan, alam semesta dalam kekacauan, dan yin dan yang terbalik. Kekuatan pemusnah yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus, dan dengan satu pukulan, tidak hanya melenyapkan pukulan pria lapis baja itu, tetapi juga seluruh tubuh lawan mengalami tekanan yang mengerikan. Tombak perak itu berputar dan merengek, dan hendak dipelintir dan digiling berkeping-keping. Kulit tubuh pria lapis baja itu hancur berkeping-keping, dan darah berceceran. Itu memberi orang perasaan bahwa dia akan digiling seolah-olah dia telah jatuh ke batu kilangan. Tolong aku, pria lapis baja itu berteriak. Wanita berbaju putih itu bergegas maju dan menebas dengan marah dengan pisau. Kappa mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk bertepuk tangan. Ledakan, wanita berbaju putih itu datang dan pergi lebih cepat, dan terhempas oleh telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, tubuh pria berbaju besi itu tampak hancur, dan dia menjerit kesakitan. Merusak, Qing Yang Feng bergerak, dan mengangkat tangannya sedikit. Hujan cahaya gelap mendesing dan bergegas menuju Kappa. Ledakan, pukulan sederhana menembus telapak tangan Kappa yang menghancurkan pria berarmor itu, dan menyelamatkan pria berarmor itu dalam satu gerakan. Kappa mengerutkan kening, dengan ekspresi buruk di wajahnya, dia melompat ke depan dan membunuh Qing Yang Feng. Ledakan, dia mengayunkan tinjunya seperti kilat, mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Lengan baju besar Qing Yang Feng berkibar, dan dia mengguncangnya dengan keras, memicu cahaya dan bayangan gelap yang mengerikan, mengalahkan serangan Kappa satu persatu. Ini tampak sangat luar biasa.
Tapi Sui melihat bahwa angin Qing Yang tidak cukup kuat untuk melawan Kappa, tapi yang digunakan orang ini adalah kekuatan benda terlarang itu. Barang selundupan itu seperti matahari hitam besar, menggantung tinggi di bawah langit, menutupi Pulau Qixia sepenuhnya dan memutus segala sesuatu dari dunia luar. Dan di Pulau Qixia ini, Qing Yang Feng, yang mampu mengendalikan benda terlarang itu, seperti penguasa surga, memiliki keunggulan unik dan absolut. Tidak peduli seberapa kuat Kappa itu, bahkan di Pulau Qixia ini, dia akan ditekan oleh kekuatan barang selundupan. Ternyata kamu bukan orang yang hidup, tapi tubuh roh keteraturan. Pantas saja kamu begitu kuat. Tiba-tiba, Qing Yang Feng berbicara, seolah dia akhirnya mengerti asal-usul Kappa, dengan sedikit keterkejutan di alisnya. Semangat ketertiban, ini terlalu langka, seperti perwujudan aturan dan ketertiban, sangat tabu. Hentikan omong kosong mereka, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kappa berteriak keras, wajah mungilnya yang halus penuh dengan kekerasan dan haus darah. Qing Yang Feng tertawa dan berkata dengan percaya diri, kamu tidak bisa melakukannya di sini. Ledakan, lengan bajunya berkibar, auranya tiba-tiba berubah, dan dia menggunakan kekuatan selundupan untuk menekan Kappa. Dan memanfaatkan kesempatan ini, wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah saling memandang, dan bergegas menuju Sui dengan tiba-tiba. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2367. Wanita berbaju putih mengayunkan pisau emas pendek seperti kilatan cahaya, dan ketika dia menyerang, pedang itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sangat ganas. Pria lapis baja itu bahkan lebih menakutkan, dia membubung ke langit dan menebaskan tombak perak ke arahnya dengan aura berdarah. Kekuatan tempur keduanya sebanding dengan 9 penyempurnaan dewa-dewa, dan tidak diragukan lagi terlalu menakutkan untuk menyerang bersama secara tiba-tiba. Pada saat ini, wajah Kappa tiba-tiba berubah, dan dia akan keluar untuk menyelamatkannya. Namun, Qing Yang Feng tampaknya melihat melalui pikirannya, memobilisasi kekuatan barang selundupan, dan menekan Kappa dengan seluruh kekuatannya, membuatnya tidak dapat membantu sama sekali. Pada saat ini, Sui berdiri diam di tempat. Hanya ujung jari tangan kanan yang terangkat, dan bola api dewa yang melayang dengan hujan rintik-rintik muncul. Diam-diam, kehampaan setinggi 1000 kaki yang berpusat padanya tiba-tiba menjadi berlubang seperti kertas terbakar. Pada saat ini, hati wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah bergetar, dan rambut mereka berdiri tegak. Ancaman mematikan yang tak terlukiskan melonjak ke tubuh mereka, membuat mereka berhenti secara naluriah, dan kemudian mundur dengan keras. Ledakan. Pada saat yang sama saat mereka mengelak, area kosong di dekat Sui, yang semula diselimuti cahaya redup dan kabut, runtuh. Langit cerah dan cerah dari luar segera masuk, menerangi area tempat Sui berdiri. Itu juga membuat sosok Sui mandi di dalamnya. Ini, di kejauhan, Qing Yang Feng, yang menekan Kappa, jelas terkejut. Putaran matahari hitam yang menggantung tinggi di langit, cahaya abu-abu dan kabut yang dilepaskan awalnya menutupi seluruh Pulau Qixia. Tapi sekarang, di mana Sui berdiri, ada celah dalam jarak ribuan kaki. Sedemikian rupa sehingga Sui sepertinya masih berdiri di Pulau Qixia, tetapi sebenarnya itu seperti meninggalkan area yang ditutupi oleh matahari hitam dan berada di dunia domain dewa. Sialan, dia mampu mematahkan kekuatan benda terlarang, batu Canghai. Pria lapis baja itu sangat marah, dan kemudian ketakutan untuk beberapa saat. Jika dia tidak mengelak dengan tegas sebelumnya, begitu dia mendekati Sui, dia pasti akan menderita serangan balik dari kekuatan aturan Zhou Su dari dunia luar. Konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Itu apinya, kalau tidak salah, itu pasti api zaman itu. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah beku. Seperti pria berbaju besi dan Qing Yang Feng, dia datang dari tanah terlarang ruang dan waktu, dan dia tidak bisa muncul di dunia ini sama sekali, tapi dia bisa muncul di Pulau Qixia dengan batu Canghai terlarang di Qing Yang Feng's tangan. Tapi begitu mereka terpapar ke dunia luar, mereka akan menderita reaksi yang paling mengerikan dari surga. Ini juga tempat yang paling membuat mereka takut. Tidak diragukan lagi, Sui menerobos kekuatan tersembunyi dari objek terlarang, batu Canghai, berdasarkan api zaman itu. Ini juga membuat mereka waspada terhadap tikus dan tidak berani main-main lagi. Tuanku, saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf seperti itu. Kappa bersukacita, dalam hal ini, aku benar-benar tidak keberatan lagi. Sui berkata tanpa daya, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya, kali ini kamu bisa bertindak sembrono. Iya, Kappa sangat bersemangat, dan dia meninju dan membunuh. Pada saat yang sama, Sui memegang benih api era di satu tangan, dan berjalan maju. Langit dan bumi gelap, tetapi cahaya terang. Saat ini, Sui seperti api, kemanapun ia lewat, api kekacauan menyebar, mencairkan cahaya gelap dan kabut di sepanjang jalan, dan cahaya dari luar mengalir masuk seperti bayangan. Benda terlarang yang disebut batu Canghai memang ajaib, tetapi kekuatan yang dikeluarkannya tidak dapat menahan pembakaran api zaman, dan terus runtuh dan menghilang. Ini bisa disebut satu hal di bawah satu hal.
Wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah tidak bisa lagi tetap tenang dan terus mengelak. Karena Sui membawa cahaya dari dunia luar dan menuju ke arah mereka. Berarti, wanita berbaju putih itu kesal. Kamu tercela, Paman. Kamu berjanji untuk menjadi satu-satu, tetapi kamu melakukan sesuatu pada tuanku. Kamu jalang, apa yang kamu bicarakan tentang menjadi tercela. Saat bertarung melawan Qing Yang Feng, Kappa mengumpat dengan keras. Wanita berbaju putih itu malu dan marah, penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berani melawan Kappa. Yang lebih memalukan adalah, setelah kedatangan Su Yilo, dia dan pria lapis baja itu harus bersembunyi di Tibet, jangan sampai mereka diserang oleh aturan dunia luar. Rekan Taois Su, bisakah kita berhenti di sini? Qing Yang Feng membuka mulutnya, menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini ketergantungan terbesar mereka adalah batu laut terlarang. Namun yang jelas, harta ini telah ditahan oleh Su Yi, yang juga membuat situasi mereka semakin berbahaya. Kamu benar-benar pengecut dan pengecut. Kappa mencibir. Ledakan. Dia menembak lebih dan lebih keras. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba bergegas menuju Qing Yang Win dengan benih api era di tangannya. Hati Qing Yang Feng tenggelam, wajahnya akhirnya berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Di langit, batu laut yang tampak seperti matahari hitam besar menabrak kota Kappa. Tingkat kekuatan itu menakutkan sampai gemetar. Pada saat kritis, Su Yi melambaikan tangannya, dan api zaman itu meraung, memercikkan miliaran api yang kacau, mengguncang batu laut itu kembali. Kappa mengambil kesempatan untuk bergerak, dan hanya meninju Qing Yang Feng dalam satu gerakan. Ledakan. Pada saat ini, cahaya redup dan kabut yang menutupi Pulau Qixia runtuh dan runtuh. Tidak diragukan lagi, kekuatan batu Changhai telah ditekan, dan sulit untuk menutupi Pulau Qixia sepenuhnya. Semua ini sangat mengancam Qing Yang Feng dan yang lainnya. Bangkit, angin Qing Yang bertiup kencang, dan kabut gelap melonjak dari batu Changlan, menutupi dirinya, wanita berbaju putih, dan pria berbaju zirah masing-masing. Ada ledakan seruan dari dunia luar. Pada saat ini, saat cahaya dan kabut di Pulau Qixia menghilang, semuanya terungkap dengan jelas. Orang-orang yang menonton dari kejauhan semuanya melihat adegan konfrontasi yang sedang berlangsung di pulau itu. Rekan Taois Su, bagaimana keadaan hari ini sejauh ini? Qing Yang Feng berbicara lagi. Wajahnya yang lembut penuh dengan kesuraman, dan kunci untuk membunuh permainan hari ini adalah batu Changlan. Tapi sekarang batu Changlan tidak bisa lagi menampilkan sihirnya, yang membuat Qing Yang Feng merasa ingin mundur. Itu tergantung pada kemampuanmu. Su Yi berkata dengan tenang. Dia berdiri di samping Kappa saat ini, menutupi nafas Kappa dengan kekuatan api zaman. Harus dikatakan bahwa setelah kekuatan batu Changlan terpengaruh, situasi Kappa menjadi sama dengan Qing Yang Feng dan lainnya. Tetapi, Su Yi tidak bisa diganggu. Baginya, ada banyak cara untuk menutupi aturan Zhou Su. Sampai batas tertentu, situasi hari ini telah terbalik, dan dialah yang mengambil inisiatif. Qing Yang Feng jelas menyadari hal ini, dan dia mengerutkan kening. Dari awal hingga akhir, kami hanya ingin bekerja sama dengan sesama Daois. Mengapa sesama Daois melakukan hal-hal seperti itu? Su Yi mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Kappa, kali ini, setidaknya satu harus dibunuh, kamu sendiri yang memilih target. Kappa melirik ketiga Qing Yang Feng, Tuanku, saya ingin membunuh mereka semua. Su Yi mengangguk dan berkata, terserah kamu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan api zaman kepada Kappa, aku akan meminjamkanmu ini untuk saat ini. Bagus. Kappa disegarkan, matanya dingin dan gelap, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Percakapan antara keduanya jatuh ke sekolah menengah kedua Qing Yang Feng dan yang lainnya, yang membuat mereka marah, tetapi juga menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah hari ini. Apalagi melihat saat Su Yi menyerahkan api zaman itu kepada Kappa, mereka semua merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekan Taois Su, kekeras-kepalaanmu benar-benar mengecewakanku. Wajah Qing Yang Feng acuh tak acuh, dan nadanya dingin dan menakutkan. Ledakan. Kappa bergerak secara langsung, api era digantung di atas kepalanya, dan dia mengayunkan tinjunya ke depan, dengan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan dunia dengan aura pembunuh, dan mengacaukan alam semesta. Qing Yang Feng, wanita berbaju putih, dan pria berbaju zirah saling memandang, semuanya menunjukkan ekspresi kejam, dan bergabung untuk bergerak keluar. Ledakan. Ketika perang pecah, Pulau Qixia berguncang hebat, dan wilayah laut di dekatnya membengkak, memicu gelombang yang bergolak. Semburan dahsyat menyebar seperti badai, membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran ngeri dan mundur jauh. Pertarungan level ini terlalu menakutkan, dan bahkan bisa disebut duel teratas di dunia. Siapa yang berani mendekat? Kappa adalah 1 lawan 3, pemberani di dunia, dan memiliki sikap menjadi yang terbaik. Api zaman melayang di atas kepalanya, dan wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan kekerasan dan keganasan. Dalam sekejap, Qing Yang Feng dan yang lainnya terluka parah. Bukan hanya kekuatan mereka sendiri yang tidak sebaik Kappa, bahkan kekuatan batu Changlan pun tertahan oleh api era. Belum lagi,
Baik wanita berbaju putih maupun pria berbaju zirah itu terluka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Kappa? Su Yi telah berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran, dan bahkan sempat mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya. Semua rekan dari Liga Taois tanpa batas, gunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Su Yi. Tiba-tiba, angin Qingyang berteriak keras, dan suaranya menyebar ke segala arah. Tapi tidak ada yang menjawab. Su Yi tidak bisa menahan tawa, kamu telah menggunakan kekuatan itu, jadi mengapa kekuatan itu tidak menggunakanmu? Mereka tidak akan pernah muncul. Su Yi sudah melihat melalui situasi pembunuhan ini. Kekuatan besar seperti kuil Tianlan ditakdirkan untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan tidak akan berakhir secara langsung. Kecuali pihak saya dan Qing Yang Feng dan yang lainnya kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan, mungkin kekuatan besar seperti kuil Tianlan akan memilih untuk memanfaatkan api untuk menjarah dan menuai keuntungan. Namun sayangnya, hal seperti itu ditakdirkan untuk tidak pernah terjadi. Ledakan. Pertempuran menjadi semakin sengit, Qing Yang Feng dan yang lainnya melakukan yang terbaik, menggunakan semua jenis kartu hall dan harta. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh Kappa. Dan luka di tubuh mereka menjadi semakin serius, masing-masing dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah. Mati. Kappa menjadi bersemangat, menerobos serangan gabungan lawan, dan meninju pria berbaju besi itu. Tidak baik. Murid pria lapis baja itu berkontraksi, ketakutan. Pada saat ini, dia terlalu terluka, dan dia membutuhkan perlindungan batu Changlan, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Jika tidak, bahkan jika dia menghindari pukulan ini, dia akan mendapat serangan balik dari aturan Zhou. Tetapi jika Anda memilih untuk mengguncang, dia harus mati. Pada saat krisis ekstrim ini, armornya menggeliat dengan keras, mengeluarkan aura berdarah dan membunuh seperti lahar cair, dan berubah menjadi sosok ilusi. Sosok itu sekuat penguasa 9 langit, dan janggut serta rambutnya seperti tombak, mengikuti segel telapak tangan dan jarinya, dia menghancurkan dengan keras. Ledakan. Pukulan pasti untuk membunuh Kappa benar-benar diblokir, dan bahkan Kappa terkejut untuk mundur. Semua orang terkejut. Mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Su Yi sedikit mengernyit. Dapat dilihat bahwa ini adalah kartu truf penyelamat hidup dari pria lapis baja. Kekuatan kemauan yang sangat kuat dan menakutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2368. Sosok kemauan itu memang menakutkan. Jika Su Yi tidak salah, pihak lain harus menjadi eksistensi yang telah melangkah ke sungai panjang takdir satu persatu. Karakter seperti ini, di domain dewa hari ini, dapat sepenuhnya bersaing dengan Die. Meskipun Kappa menentang langit, kekuatan tempurnya yang sebenarnya kira-kira sebanding dengan orang tua seperti Gu Huaxian dan Tuo Zitua. Namun, Su Yi tidak khawatir tentang apapun. Karena, kekuatan yang bukan milik dunia saat ini pasti akan menderita reaksi dari aturan Zhou Tian dunia saat ini. Garis kemauan itu tidak terkecuali. Di Pulau Qixia, kekuatan kehancuran berkecamuk, dan setelah kemunculan pria perkasa yang diubah oleh kemauan keras, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Kekuatannya terlalu menakutkan, menakutkan. Leluhur tua, pria berbaju zirah itu lolos dari kematian dan berteriak dengan penuh semangat. Qing Yang Feng bereaksi paling cepat, dan segera menggunakan kekuatan batu Changlan untuk menutupi sosok pria perkasa itu. Oh, mencari bantuan asing. Malu, Kappa tidak repot-repot mengeluarkan suara. Namun, sorot matanya ke arah pria perkasa itu sudah menjadi tegas. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang pasti tidak lebih lemah dari kota Sundial Zhou Ye Tianzun. Bahkan kemauan belaka pun mengancam. Namun, Kappa tidak bergeming, dan ketika dia berbicara, dia menembak lagi tanpa ragu. Tekad macam apa, selama kekuatan batu Changlan dipatahkan, tidak perlu melakukannya sendiri, dan pihak lain akan dilenyapkan oleh aturan Zhou Tian. Mata lelaki perkasa itu penuh dengan cahaya yang mengancam, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menamparkan. Ledakan. Seluruh Kappa terguncang. Tapi kekuatan batu Changlan yang menutupi pria perkasa itu juga hancur, dan dia berputar tanpa henti. Ini membuat Qing Yang Feng dan yang lainnya tidak senang sama sekali. Mereka semua terluka parah, dan mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada pria perkasa itu. Musuh harus diselesaikan daripada diikat. Pemenang dan pecundang sudah terbagi. Bisakah kamu berbelas kasih? Pria perkasa itu berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur yang menggelinding dan meledak, memekakkan telinga. Kappa berkata dengan kosong, tuanku berkata bahwa seseorang harus mati hari ini. Tapi aku ingin membunuh kalian semua. Keluargamu. Pria perkasa itu tercengang, dan matanya menatap Su Yi di kejauhan seperti listrik dingin. Segera, dia sadar, dan sepertinya melihat identitas Su Yi, dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Yang Mulia bersedia melepaskannya, 3 kekuatan tingkat master kami dari era Sumi, semuanya akan mencatat kebaikan ini, dan ketika era mitos kelam datang, akan ada pembayaran kembali. Semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi, seolah tidak menyadarinya, berdiri di sana dan minum sendiri, mengabaikannya.
Abaikan saja kata-kata pria perkasa itu. Sikap tanpa henti ini membuat pria perkasa itu mengerutkan kening. Kappa tidak segan-segan menyerang lagi. Ledakan. Kali ini, sang Kappa tampak putus asa, langsung membunuh Qing Yang Feng yang bertanggung jawab atas batu Changlan. Ekspresi Qing Yang Feng tiba-tiba berubah, dia melihat niat Kappa, dan bersembunyi tepat di belakang pria perkasa itu. Sementara aku bisa membantumu menghentikan musuh, pergilah sekarang, cepatlah. Pria perkasa itu berteriak keras, janggutnya meledak karena marah, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk menekan Kappa. Ledakan. Kappa terguncang kembali. Kekuatan batu Changlan yang menutupi tubuh pria perkasa itu pun pecah dan meledak. Tapi dia jelas tidak peduli lagi, dan menembak satu demi satu untuk menekan Kappa. Pada saat yang sama, Qing Yang Feng, pria berbaju putih dan pria berbaju zirah berbalik dan melarikan diri. Mereka semua tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan bergantung pada satu tindakan. Setelah tekad pria perkasa itu benar-benar hancur, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Kappa gila, ditembak mati-matian. Tapi pria perkasa itu sangat tirani, menghalangi dia seperti gunung yang tak tergoyahkan. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa sosok Su Yi yang telah mengamati pertempuran tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika zaman mitologi gelap datang, aku pasti akan membunuh Su itu. Pria lapis baja itu membenci. Dia, Qing Yang Feng, dan wanita berbaju putih telah melarikan diri dari Pulau Qixia, dan dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Dan pemikiran tentang kekalahan dalam pertempuran ini membuat pria berbaju zirah itu sangat sedih hingga dadanya hampir meledak. Situasi pembunuhan yang diatur dengan hati-hati rusak begitu saja. Parahnya, bahkan mereka hampir saja mengalami bencana. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kami hanya bisa mengatakan bahwa keterampilan kami lebih rendah dari yang lain. Wanita berbaju putih itu memiliki nada dingin. Dia tidak bisa menyembunyikan kebenciannya, tetapi dia tahu bahwa kekalahan hari ini tidak salah. Bukannya skill kita lebih rendah dari yang lain, tapi kita meremehkan kekuatan api zaman itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa batu Changlan yang terlarang pun akan ditahan? Angin Qing Yang menghela nafas. Meskipun Kappa melawan langit, jika bukan karena api zaman, ia ditakdirkan untuk dipadamkan oleh batu Changlan. Hati-hati. Tiba-tiba, raungan pria perkasa itu datang dari Pulau Qixia di kejauhan. Qing Yang Feng dan yang lainnya membeku, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua menjadi waspada hampir secara naluriah. Pada saat ini, sarung busuk tiba-tiba jatuh dari langit. Tertawa, garis hitam lurus muncul, ruang dan waktu terpotong, dan celah terbuka. Ledakan, kekuatan batu Changlan yang menutupi tiga sosok Qing Yang Feng terbelah seperti kertas saat ini. Mereka bertiga sangat ketakutan. Pergi, bangkit. Hampir pada saat yang sama, Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih masing-masing memainkan kartu hall yang menyelamatkan jiwa. Itu adalah manik giok hitam dan pita merah menyala. Kedua harta itu terbang ke udara, masing-masing mencerminkan kekuatan kehendak yang menakutkan. Tidak ada yang lebih lemah dari pria perkasa yang muncul sebelumnya. Kedua orang ini adalah senior Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih. Tapi yang membuat keduanya ketakutan adalah ketika kedua kemauan itu bergerak dengan kekuatan penuh, mereka ditelan oleh garis hitam yang dipotong oleh sarung busuk. Tidak pernah punya waktu untuk berjuang. Namun, ada juga bantalan untuk pukulan ini, memungkinkan Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih untuk menghindari pukulan fatal ini tanpa resiko apapun. Tapi pria lapis baja itu tidak seberuntung itu, tersapu oleh garis hitam energi pedang yang misterius, tubuhnya sepertinya jatuh ke jurang tak berujung, dan menghilang dalam sekejap. Melarikan diri. Qing Yang Feng dan wanita berpakaian putih semuanya gila, mencoba merusak diri mereka sendiri dan langsung menggunakan teknik pelarian rahasia, menghilang dalam sekejap. Desahan terdengar di lapangan. Sosok Su Yi kemudian muncul, dan dia melihat ke tempat Qing Yang Feng dan keduanya melarikan diri, dengan sedikit penyesalan di alisnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan kedua orang ini masing-masing memiliki kemauan yang sangat menakutkan sebagai kartu truf mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka berdua lolos dari pedang yang pasti akan membunuh. Tapi untungnya, setidaknya satu meninggal. Benci. Di Pulau Qixia, pria perkasa itu mengaum dengan kesedihan dan kemarahan. Tidak diragukan lagi, kematian pria lapis baja itu sangat merangsangnya. Pada saat ini, lelaki perkasa itu berbalik tanpa ragu, dengan panik bergerak melintasi langit, dan menyerbu ke arah Su Yi. Dia terbakar di mana-mana, dan auranya mengganggu alam semesta, benar-benar mengganggu kekuatan aturan Zhou. Untuk sesaat, pemandangan bencana yang aneh dan menakutkan muncul di langit. Zhou memerintah seperti rantai guntur yang mengamuk, dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, dan membunuh pria yang kuat itu. Tapi orang ini tidak peduli lagi, dia meraung dan bergegas menuju Su Yi. Ledakan, tubuhnya berubah menjadi cahaya menyala yang merobek langit, ingin mati bersama Su Yi. Tuanku, berhati-hatilah. Kappa mengejarnya dengan cemas, tapi dia terlambat selangkah. Harus dikatakan bahwa Su Yi memang merasakan ancaman yang sangat kuat dan fatal saat ini.
Tapi dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengedipkan matanya. Saat dia mengangkat sarung busuk itu, menabrak, kekosongan di depannya melonjak hebat, berubah menjadi lubang hitam yang aneh dan misterius, seolah mengarah ke ruang dan waktu yang asing. Ketika cahaya menyala yang diubah oleh pria perkasa itu menyapu, ia menghilang ke dalam lubang hitam aneh tanpa suara. Bahkan gelombang pun tidak diaduk. Kappa yang datang melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan mau tak mau tercengang, apa ini? Lubang hitam itu sangat jahat, hanya dengan melihatnya membuat roh ketertiban seperti dia merasa sangat tidak nyaman. Suyi memutar pergelangan tangannya dan menyingkirkan sarung busuk itu. Segera, lubang hitam yang aneh dan misterius itu juga menghilang. Sayang sekali barang terlarang itu, jika kamu bisa menjatuhkannya, mungkin. Di dalam sarung busuk, desahan iblis pertama bergema, sudah waktunya bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan lawanmu. Seharusnya tidak begitu. Suyi mendengar bahwa hati iblis di kehidupan pertama sedikit tidak puas. Dia tetap tanpa ekspresi, dalam analisis terakhir, itu masalahmu. Jika cara yang kamu gunakan sebelumnya cukup kuat, mengapa kamu membiarkan mereka melarikan diri? Setan jantung dari kehidupan pertama berkata, saya terjebak dalam sarung yang rusak ini. Saya memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan sulit untuk menggunakan satu atau dua di antaranya. Tetapi saya mengingatkan Anda bahwa orang yang benar-benar dapat menggunakan sarung ini adalah kamu. Kamu kekuatan ini akan menentukan kekuatan benda ini, dan itu juga akan memengaruhi tembakanku. Su Yi tidak membantah. Setan jantung pertama memang mengatakan ini. Itu hanya barang selundupan, bukan apa-apa, dan pasti akan ada peluang di masa depan. Su Yi berkata, juga, Anda mengusulkan kerjasama ini atas inisiatif Anda sendiri, dan Anda dan saya tidak berutang apapun. Setan jantung dari kehidupan pertama tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin aku mendapatkan barang terlarang itu, dan khawatir aku akan menjadi lebih kuat dan melarikan diri dari sarung yang rusak ini? Su Yi menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan tenang, aku memang khawatir tentang ini, tapi karena aku setuju untuk bekerja sama denganmu, aku secara alami memikirkan konsekuensinya. Setan hati pertama tampaknya sangat puas dengan jawaban ini, maka saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya mengumpulkan barang-barang terlarang untuk memperbaiki asal-usul harta ini dan menggunakannya untuk memulihkan vitalitas. Tapi, barang-barang terlarang saja tidak bisa membuatku pulih. Keluar dari sarung yang rusak ini. Su Yi berkata, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk mengeluarkan Anda dari masalah? Setan dari kehidupan pertama tertawa, jangan tanya, aku pasti tidak akan memberitahumu. Begitu suara terdengar, sarung busuk tiba-tiba bergetar, dan retakan hitam muncul di kehampaan di dekatnya. Segera, sepotong cahaya dao berdarah muncul dari celah hitam. Perhatikan baik-baik, dao guang yang berdarah adalah sepasang baju besi perunggu yang telah menyusut berkali-kali. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi itu mencerminkan pemandangan kehancuran seperti gunung mayat dan lautan darah, dan ribuan tao runtuh. Su Yi menyadari bahwa ini adalah sepasang baju besi yang dikenakan oleh pria lapis baja, bernama, baju besi setan peminum darah. Jimat abadi yang aneh dan menakutkan, yang dapat menggandakan kekuatan tempur pemakainya. Dalam pertempuran sebelumnya, pria lapis baja itu telah menggunakan semua jenis kekuatan magis dari harta karun ini, yang sangat luar biasa. Gadget ini untukmu. Setan jantung pertama berkata, inilah manfaat bekerja sama dengan saya. Berapapun yang Anda bayarkan, Anda akan mendapatkan umpan balik yang sesuai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2369. Su Yi menyingkirkan armor iblis peminum darah tanpa berkata apa-apa. Dalam kehidupan pertama, iblis hati mencari jalan keseimbangan yang berlawanan, dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan ada keuntungan dan kerugian. Dari lubuk hatinya, Su Yi sangat menyetujui cara ini. Tetapi, ini tidak berarti Su Yi menyukainya. Di mata iblis pertama, nikmat juga bisa diperlakukan seperti transaksi. Sama seperti dia selalu ingin meminta bantuannya, untuk membuat dirinya terus berutang budi padanya dan mengakui kemahakuasaannya, untuk mencapai tujuan membuat dirinya bergantung dan berhutang budi padanya. Tapi di mata Su Yi, bantuan itu tak ternilai harganya, dan pasti tidak ada pro dan kontra yang bisa diukur. Jika Yan Qizen berpikir bahwa bantuan manusia itu berharga, bagaimana dia bisa mati dengan murah hati untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri? Persahabatan, komitmen, moralitas, emosi. Hal-hal yang melibatkan seluk-beluk hati manusia ini tidak pernah dapat diukur dengan satu keuntungan dan satu kerugian. Jika Anda menyukai kerja sama semacam ini di masa depan, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, dan saya akan mempertimbangkannya. Kata Su Yi dengan santai. Dia mengatakannya dengan sangat halus, tetapi sebenarnya artinya sangat sederhana. Jika Anda ingin bekerja sama, silakan berinisiatif untuk bertanya kepada saya. Setan hati dari kehidupan pertama terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, selama kamu menyukainya, mengapa tidak? Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dan membuang sarung busuk itu.
Kappa melangkah maju dan membalas api zaman, dengan keengganan yang mendalam di alisnya. Dengan api zaman, dia bisa dihukum tanpa rasa takut, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh harta ini. Namun, dia lebih tahu bahwa harta ini bukan miliknya. Selanjutnya, Sui membawa Kappa kembali ke Pulau Qixia. Pertempuran Pulau Qixia berakhir. Bagi Sui, itu tidak terlalu mendebarkan atau terlalu banyak tikungan dan belokan. Dalam analisis terakhir, lawan kali ini memiliki hantu mereka sendiri. Meskipun 5 Taipan teratas Boundless Sea telah bergabung, mereka tidak mau bergabung dan ingin menuai keuntungan. 3 area terlarang ruang waktu telah melihat pikiran satu sama lain, tetapi mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bantuan batu Changlan terlarang, yang tidak diragukan lagi merupakan perhitungan yang salah. Tetapi siapapun yang menggantungkan kesuksesan atau kegagalannya pada benda asing, begitu benda asing itu ditahan, pasti akan gagal. Lihat saja Qing Yang Feng dan mereka bertiga. Tentu saja, informasi yang diberikan oleh pengadilan setan pot roh juga sangat berharga, memungkinkan Sui untuk membuat prediksi tentang pertempuran ini sebelumnya. Langit cerah, dan ombaknya bergelombang dengan ombak yang mempesona seperti emas pecah. Pertempuran berakhir, dibandingkan dengan ketidakpedulian Sui, mereka yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka tidak tahu cerita di dalam pertempuran ini, tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Sui menang. 5 raksasa besar bersama-sama membuat permainan pembunuhan, dan keberadaan menakutkan di 3 area terlarang ruang waktu semuanya dikalahkan. Bahkan sosok menakutkan dari tanah terlarang ruang dan waktu, juga dibenci di tempat. Sui sekali lagi menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membuktikan kekuatannya. Ketika mereka melihat sosoknya kembali ke Pulau Qixia dari kejauhan, semua orang merasakan kekaguman yang tak terlukiskan di hati mereka. Pada hari yang sama, berita tentang pertempuran pertama Pulau Qixia menyebar, menyapu seluruh laut tanpa batas seperti badai, menyebabkan keributan besar. Sui, reinkarnasi dari pemilik Pulau Qixia, telah kembali dengan kemenangan besar di pertempuran pertama Pulau Qixia. Pengadilan Setan Pot Roh. Ketika Zhang Wuxian, kepala sekolah, mendengar berita itu, dia tidak dapat menahan perasaan tidak rela yang kuat. Orang ini, tidak mati. Dikalahkan lagi, bahkan orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wajah Patriark Hun San suram. Sebelumnya, Sui mengambil bambu emas Wan Lei, Chaos Thunder Soul, dan Ding Hai Senzu mereka. Mereka juga mengira jika Sui dikalahkan, mereka dapat mengambil kembali harta kota praja ini. Tapi sekarang, harapan pupus. Lansia, kita harus berterima kasih untuk itu. Melihat wajah jelek dari orang-orang besar yang hadir, Luo Yunxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, setidaknya, kita menghindari bencana, dan seperti yang diharapkan, kuil Tianlan akan menderita selanjutnya. Kata-kata ini terdengar kasar. Anda harus merasa beruntung membayar harga yang begitu mahal. Namun, bagian kedua dari kalimat Luo Yunxiu menggerakkan hati semua orang yang hadir. Memang, tata letak ini diprakarsai oleh kuil Tianlan, Sui Yan mungkin dengan mudah mengampuni pihak lain. Kuil Tianlan. Ledakan. Kepala sekolah, Mo Suhou, menghancurkan cangkir teh, wajahnya pucat. Apa 3 tanah terlarang ruang dan waktu? Apa 3 kekuatan penguasa era Sumi? Mereka sia-sia. Di aula utama, wajah semua tokoh besar itu suram. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu akan kalah telak. Guru, sekarang bukan waktunya untuk marah. Seseorang berkata dengan suara rendah, tidak ada kecelakaan, maka Sui pasti akan membalas kita. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata semua orang melonjak. Asosiasi Tao Qixia diprakarsai oleh kuil Tianlan mereka, dan mereka juga berhubungan dengan 3 tempat terlarang dalam ruang dan waktu. Sekarang Sui telah memenangkan kemenangan penuh, bagaimana dia bisa menyerah? Mo Suhou menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata, tidak perlu panik tentang ini, saya sudah membuat pengaturan sebelumnya, dan yang saya waspadai adalah bencana seperti itu. Semangat semua orang terangkat, bagaimana kepala sekolah mengatakan ini? Mo Suhou berkata, 1. Sandera masih ada di tangan kita. Kedua, Patriark telah menjelaskan bahwa jika kamu menemui bencana, kamu dapat memasuki alam rahasia Kongtong untuk menghindari bencana. Setiap orang, ini bukan tindakan balasan, ini jelas strategi untuk menghindari bencana. Dia, Sui, hanya memiliki 1 pembantu di sisinya, mengapa kita harus takut padanya? Seseorang berkata dengan marah, jika semua orang di sekte menyusut karena mereka takut akan balas dendamnya, bagaimana orang-orang di dunia ini akan memperlakukan kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di laut tak terbatas di masa depan? Itu benar, situasi saat ini jauh dari yang terburuk, belum lagi sekte tersebut telah membentuk formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak percaya bahwa Sui benar-benar memiliki nyali untuk membunuhnya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pernyataan ini menarik banyak gaung. Jika ada perang, dengan latar belakang kuil Tianlan mereka, jauh lebih dari sekedar takut. Mo Suhou terdiam sesaat,
dan berkata, Patriark pernah mengeluarkan dekret, sebelum zaman kegelapan mitologi datang, kekuatan sekte harus dipertahankan, dan lebih baik mundur dan bertahan, daripada bertindak sembrono. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian terdiam. Seperti yang dikatakan semua orang, Su Yi memang kuat, tapi tidak cukup untuk mengancam kelangsungan hidup sekte kita. Mo Suhou berkata, namun, jika dia bermaksud untuk membalas dengan sengaja, kita dapat membayar sejumlah harga. Alih-alih ini, mengapa tidak mundur selangkah dan mencari solusi lengkap? Ekspresi orang berubah untuk sementara waktu. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang tidak takut pada Su Yi? Coba pikirkan, dalam beberapa tahun singkat sejak dia kembali ke God's Domain, berapa banyak dewa yang telah hilang di dunia ini? Berapa banyak dewa yang mati karena dia? Kekuatan yang kuat sekuat penguasa domain dewa, mengapa mereka tidak menderita kerugian besar dalam pertempuran di Gunung Mingkong? Itu dia. Mo Suhou berkata, langkah pertama adalah mengambil inisiatif untuk mengembalikan Sandera. Su Yi tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Menjaga Sandera di tangan kita tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan membuat orang ini marah. Setiap orang, tidak peduli bagaimana Anda mendengar ini, Anda merasa tidak berguna. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mo Suhou telah melihat surat Su Yi, di mana Su Yi menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada para Sandera, mereka akan membantai kuil Tianlan mereka, tanpa meninggalkan tulang. Ancaman seperti itu cukup membuat Mo Suhou tidak berani mengabaikannya. Grand Elder, kamu akan membawa orang ke daerah terlarang di gunung belakang nanti. Tolong, leluhur yang tersembunyi di dunia, buka dunia rahasia Kongtong, dan bawa semua orang di sekte ke dalamnya hari ini. Mo Suhou memberi perintah. Guru, situasinya jauh dari serius. Mengapa Anda tidak melihat situasinya dan membuat keputusan? The Great Elder tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mundur begitu saja tanpa perlawanan, mundur, hanya memikirkannya membuat orang marah dan tidak mau. Ini perintah. Wajah Mo Suhou menjadi gelap, jika kamu harus menunggu sampai api sudah dekat, itu akan terlambat. The Great Elder menghela nafas, dan kemudian dengan enggan menerima perintah itu. Hanya satu orang yang menakut-nakuti raksasa top seperti mereka untuk mundur. Jika ini keluar, orang-orang di dunia akan menertawakan mereka. Ini baru lebih dari 20 tahun sejak zaman mitologi kegelapan datang, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata. Mo Suhou berkata, pada saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Silakan dan mulai mengambil tindakan. Sekelompok tokoh besar bangkit satu demi satu dan hendak pergi. Suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di luar aula. Kepala sekolah, ini tidak baik. Lalu Su Yi muncul di depan gerbang gunung, mengatakan bahwa dia ingin membasmi sekte kita. Singkatnya, ini seperti hawa dingin. Semua orang di aula terkejut dan tubuh mereka menjadi kaku. Su Yi ini, datang begitu cepat. Orang-orang besar di sini adalah semua karakter yang terbiasa melihat angin dan ombak besar, tetapi pada saat ini, mereka semua merasakan krisis yang kuat di hati mereka. Penatua hebat, Anda segera bertindak, cepat. Mo Suhou berteriak, yang lain akan ikut denganku dan menemui Su Yi di luar gerbang gunung. Situs kuil Tianlan disebut, Yanyu Sensan, itu adalah gunung yang terkenal dan tempat yang diberkati yang mengapung di laut tanpa batas. Ada hujan seperti asap dan kabut yang mengambang di sini sepanjang tahun, yang berkabut dan indah, sehingga dinamai Yanyu. Gerimis terus-menerus, ombaknya bergelombang, dan gunung hujan berkabut diselimuti awan dan kabut, seolah-olah mengenakan kerudung misterius. Sepintas terlihat seperti lukisan pemandangan cipratan tinta. Sebuah perahu datar muncul di kejauhan gunung hujan berkabut. Di atas perahu, Su Yi berdiri dengan tangan di belakang, dan di satu sisi berdiri Kappa memegang payung hitam. Tuanku, mengapa Anda tidak memberi saya api zaman itu, dan saya akan membunuhnya sendirian, dan darahnya akan mengalir seperti sungai. Kata Kappa penuh harap. Dia sangat menyukai Age of Thunder. Su Yi terkejut, dan tiba-tiba menyadari sedikit pengertian. Api zaman adalah benih yang membiakkan peradaban zaman, dan ditakdirkan untuk berkembang menjadi peradaban zaman yang lengkap saat ia berubah di masa depan. Kappa adalah semangat keteraturan, lahir dari asal-usul Dao peradaban di era saat ini. Tidak diragukan lagi, di matanya, api zaman itu seperti induk yang menghasilkan keteraturan dan 10.000 cara. Tunggu sebentar, Su Yi berkata, kehidupan monyet kecil itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kuil Tianlan mereka. Kappa mengangguk. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di gunung hujan berkabut di kejauhan, berbagai formasi terlarang sedang beroperasi, dan kemegahan dewa melonjak ke langit. Semburan lonceng yang tebal dan cepat berbunyi satu demi satu, bergema di antara langit dan laut. Tuan, mereka khawatir. Kappa bersiap untuk tinju, jauh di dalam mata yang gelap dan dingin, ada niat membunuh yang haus darah. Segera setelah itu, di posisi gerbang gunung, kekuatan formasi terlarang meraung, mencerminkan sekelompok sosok perkasa. Pemimpinnya adalah guru kepala kuil Tianlan, Mo Suhou. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2370. Gerimis berkabut, dan pegunungan berkabut.
Di depan gunung hujan berkabut, puluhan tokoh besar yang dipimpin oleh kepala sekolah Mo Suhou berkumpul dalam barisan yang kuat. Namun, ketika mereka melihat Su Yi berdiri di atas perahu kecil di kejauhan, ekspresi orang-orang besar ini sangat serius. Rekan Taois Su ada di sini untuk menyambutmu, tapi aku masih menantikan Haihan. Mo Suhou menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Di mana orang-orang? Nada bicara Su Yi datar, dia tidak repot-repot berbasa-basi sama sekali, dan langsung ke intinya. Sikap ini tidak diragukan lagi terlalu kuat. Bagaimanapun, ini adalah situs kuil Tianlan, dan melihat ke seluruh laut tanpa batas, saya khawatir tidak akan ada orang kedua yang berani datang untuk membalas dendam seperti Su Yi. Mo Suhou berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, rekan Taois Su, Dewa Iblis itu aman dan sehat. Dia mengeluarkan botol batu giok dari jubah lengannya, jiwanya tersegel di dalamnya. Jika rekan Daois Su bersedia untuk membersihkan masa lalu, saya berjanji, saya akan segera menyerahkan botol giok ini kepada rekan Daois. Su Yi berkata dengan ringan, saya di sini untuk menanyakan tentang kejahatan, bukan untuk bernegosiasi dengan Anda. Memvonis. Hati semua tokoh besar di kuil Tianlan bergetar, dan semuanya berubah warna. Mo Suhou menghela nafas, dan berkata, saya akan menjelaskan, insiden di Asosiasi Taois Qixia telah menyinggung rekan Daois, tapi kami bersedia menebusnya. Rekan Daois, apapun kondisinya, selama kita bisa setuju, kami pasti akan setuju. Semua orang terdiam sejenak, merasa sangat tidak nyaman siapa yang tidak dapat melihat bahwa Mo Suhou, kepala sekolah, telah memutuskan untuk menyerah pada Su Yi yang datang ke Xingxi untuk menanyainya. Su Yi menyesap anggur dan berkata, apakah kamu sudah melihat semua pesanku? Mo Suhou mengangguk. Apakah ada orang lain yang tahu? Mo Suhou menggelengkan kepalanya. Su Yi berkata, kalau begitu manfaatkan saat ini dan katakan yang sebenarnya. Mo Suhou ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, rekan Taois Su berkata dalam surat bahwa jika sesuatu terjadi pada Dewa Iblis itu, faksi kita akan dibantai, dan tidak ada ayam atau anjing yang tertinggal. Semua orang terkejut. Ancaman seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengganggu. Apalagi ancaman seperti itu masih datang dari Su Yi, siapa yang berani mengabaikannya? Oke, sekarang berikan padaku, dan aku tidak akan membunuh mereka semua. Su Yi mengulurkan tangan kanannya. Ekspresi Mo Suhou mendung dan tidak pasti. Apa artinya tidak membunuh mereka semua? Tidak diragukan lagi, bahkan jika para sandera diserahkan, Su Yi akan melakukannya, dan tidak akan mengampuni mereka dengan mudah di kuil Tianlan. Menyadari hal ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri. Guru, apalagi yang perlu dibicarakan, ambil saja kesempatan ini dan bunuh dia. Ini adalah pria parubaya dengan rahang menelan dan janggut harimau, dengan kulit gelap dan kekuatan yang menakjubkan namanya Ma Feng, tetua kedua dari kuil Tianlan. Benar, dia sama sekali tidak berniat berbicara dengan kita hanya ingin berdamai. Yang lain berbicara satu demi satu, mengungkapkan kemarahan mereka. Ini adalah situs kuil Tianlan mereka. Sebagai salah satu raksasa teratas di laut tanpa batas, meskipun mereka sangat takut pada Su Yi, mereka bukanlah kesemek lunak yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Saat ini, mereka telah diintimidasi oleh musuh, siapa yang tahan? Bagus sekali, kamu punya tulang punggung. Aku ingat kamu orang-orang yang berteriak-teriak, dan aku akan mengantarmu nanti. Kappa mencibir, siapapun yang berani memohon belas kasihan atau melarikan diri pada saat itu akan diasuh oleh seekor anjing. Dengan kata-kata itu, wajah orang-orang besar itu menjadi jelek. Tapi Su Yi sama sekali tidak memperhatikan ini. Dia menatap Mo Suhou dengan tenang, jentikkan jarimu, jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan menepati janjiku. Jangan khawatir, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mendesak. Banyak orang marah dan berteriak untuk memulai perang dengan Su Yi. Namun pada akhirnya, Mo Suhou menahan diri, dan segera menyerahkan botol batu giok itu kepada Su Yi. Dia tidak berbicara, tetapi perilaku ini cukup untuk membuktikan bahwa, sebagai kepala sekolah, dia memutuskan untuk berkompromi. Semua orang mengalami depresi, dan itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Tapi tidak ada yang bisa berkata apa-apa, karena ini keputusan kepala sekolah. Su Yi mengambil botol batu giok itu dan membuka segelnya. Segera, roh monyet kecil itu keluar. Menguasai. Monyet kecil itu terkejut. Itu membuatmu merasa bersalah. Su Yi dengan hati-hati melihat jiwa monyet kecil itu, dan ketika dia melihat jiwa monyet kecil itu hancur dan meninggalkan banyak luka yang mengejutkan, semburan amarah melonjak dari hati Su Yi. Melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak masalah jika kamu mati. Monyet kecil itu menyeringai dan berkata, terlebih lagi, aku belum mati, Tuhan tidak perlu khawatir. Su Yi mengangguk dan berkata, selanjutnya, kamu hanya perlu menonton dari pinggir. Ya, monyet kecil itu juga merasakan bahwa situasinya tidak tepat saat ini, menekan segala macam keraguan di dalam hatinya, dan diam-diam mundur ke satu sisi. Rekan Taois harus percaya kali ini, kuil Tianlan kita benar-benar ingin berdamai, kan? Di gerbang gunung,
Mo Suhou berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois, yakinlah, kami akan mengeluarkan harta untuk membantu Dewa Iblis itu membentuk kembali tubuh Taoisnya dan memulihkan jiwanya. Selain itu, kami juga akan memberinya kompensasi yang cukup. Gerimis itu seperti asap dan kabut. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Semua mata tertuju pada Suyi. Suyi berkata dengan lembut, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayarnya. Jika kamu dengan tulus menebus kesalahanmu, mengapa tidak menyerahkan hidupmu? Saat dia mengatakan itu, matanya yang dalam menyapu Mo Suhou dan tokoh penting lainnya, bagaimana? Satu kata dan satu kalimat, melayang di antara langit dan laut, juga menambah dinginnya hujan berkabut. Mo Suhou dan yang lainnya menjadi jelek, mata mereka penuh amarah. Aku sudah mundur ke titik seperti itu, apakah rekan Daois Su masih belum puas? Penatua kedua, Ma Feng, marah, mungkinkah kamu bersikeras untuk bertarung sampai mati bersama kami? Suyi menggelengkan kepalanya, aku bilang aku tidak akan membunuh mereka semua, dan aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi, kalian semua harus mati. Saat dia berbicara, dia menepuk pundak Kappa dengan ringan, dan berkata, lihat dengan jelas, bunuh orang-orang itu dulu, dan bunuh yang lain jika mereka berani ikut campur, mengerti? Kappa berkata, jangan khawatir, tuanku, saya tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Suyi menyerahkan benih api era, pergilah. Kappa menyeringai dan berkata, jika Anda menyukainya, tuanku. Percakapan antara keduanya sama sekali tidak disembunyikan, dan semuanya didengar oleh tokoh-tokoh besar kuil Tianlan di kejauhan. Untuk sesaat, mereka semua marah, Suyi ini, terlalu sombong. Jika saya tahu sebelumnya, saya lebih suka membunuh Sandera daripada menyerahkannya. Tunggu sebentar, rekan Daois Su ingin mengatakan sesuatu. Mo Suhou ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Kappa muncul dalam sekejap, membunuhnya dengan kejam. Mundur, mundur dari sekte, cepatlah. Mo Suhou tidak peduli tentang hal-hal lain, berteriak keras, dan memimpin tembakan besar itu kembali ke gerbang gunung. Ledakan, hampir pada saat yang sama, kekuatan formasi terlarang atas dan bawah meraung di gunung hujan berkabut, dan ratusan juta pancaran dewa melonjak ke langit, menerangi 10 arah. Formasi Dewa 9 Langit Biru jatuh. Tetapi keberadaan tingkat Master Dewa yang menjebak dan membunuh adalah formasi penjaga gunung kuil Tianlan. Ledakan, di kejauhan, Kappa tiba-tiba meninju, dan aliran sungai arus berlawanan keluar dari kehampaan, perkasa, meledakkan formasi besar yang melindungi gunung. Seluruh formasi tiba-tiba bergetar hebat, memicu api kehancuran yang menghancurkan bumi. Tampaknya ada banyak gerakan, tetapi pada akhirnya pukulan Kappa itu hancur. Mo Suhou dan yang lainnya yang melarikan diri ke gerbang gunung diam-diam menghela nafas lega. Suyi, sudah terlambat bagimu untuk membawa seseorang pergi, jika tidak, tempat ini hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jangan khawatir tentang minum dengan marah. Dia pikir dia cukup toleran, dan telah membuat kelonggaran berkali-kali, dan sikapnya tidak tulus. Tapi siapa sangka Suyi tidak akan tergerak sama sekali. Ledakan, Kappa bergerak lagi, membombardir formasi terlarang yang melindungi gunung dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, nyala api melonjak, kekuatan penghancur berkobar, dan tabrakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan 30.000 mil wilayah laut mendidih dengan hebat, menciptakan pemandangan seperti bencana kiamat. Monyet kecil itu tercengang. Siapa anak itu yang bisa begitu kejam? Mo Suhou dan yang lainnya juga terkejut untuk sementara waktu, bahkan tanpa memikirkan mereka tahu bahwa anak itu adalah eksistensi menakutkan yang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran di Pulau Qixia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di 3 area terlarang ruang waktu dibunuh olehnya. Guru, jika ini terus berlanjut, formasi terlarang akan dihancurkan oleh orang itu. Seseorang mengeluarkan suara dengan cemas. Jangan khawatir, Tetua Agung dan Tetua Zongmen telah pergi untuk membuka alam rahasia Chong Kong Tong. Selama ditunda sampai saat itu, bahkan jika formasi terlarang untuk melindungi gunung dihancurkan, mereka akan tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari kita. Mosu berkata dengan suara sedih, tapi sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah menjaga tempat ini dan mengulur waktu agar sekte lainnya melarikan diri. Segera setelah aku mengatakan ini, tiba-tiba ada perubahan di dunia luar. Putaran cahaya, seperti bulan yang cerah, tiba-tiba melesat ke langit, dan segera melepaskan cahaya terang, ditaburi dengan kecemerlangan yang jernih dan menyegarkan seperti kepingan salju yang berterbangan. Untuk sesaat, laut yang mendidih dan bergolak di dekatnya jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan kehampaan itu seperti gambar yang membeku, dan bahkan tidak ada jejak angin. Dan Yianyu Sensan juga mengalami dampak yang mengerikan. Hal yang paling menonjol adalah barisan penjaga gunung yang beroperasi di pertandingan nasional mengalami penindasan dan pemenjaraan yang mengerikan, dan ada gelombang duka, samar-samar menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Adegan ini membuat punggung Mo Suhou gemetar karena terkejut, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, Ding Hai Senzu. Bagaimana harta pengadilan iblis Linghu bisa jatuh ke tangan nama keluarga Su itu?
Ding Hai Senzu. Hati semua orang tenggelam, ini adalah harta dari pengadilan setan pot roh, yang dapat memenjarakan wilayah laut 90.000 li dan membuat semuanya diam. Saat menghadapi musuh, biarkan musuh disembelih seperti anak domba yang dipenjara. Pergi. Tanpa ragu-ragu, Mo Suhou berteriak keras, mengorbankan segel dao ungu yang menggelegar, dan melemparkannya ke langit di Ding Hai Senzu. Segel petir ungu, harta karun faksi kota kuil Tianlan, kekuatannya tidak kalah dengan Ding Hai Divine Orb. Tapi ketika harta ini naik ke langit, itu dibanting oleh kapal dengan payungnya dan terbang keluar. Mo Suhou mengalami reaksi tiba-tiba, batuk darah dari bibirnya. Cepat, ayo bekerja sama untuk menghentikannya. Jangan khawatir tentang mengaum. Beraninya orang-orang besar itu lalai, mereka semua mengorbankan pembunuh besar mereka sendiri di dasar kotak. Tapi bagaimanapun, itu masih selangkah terlambat. Mengambil keuntungan dari Ding Hai Senzu yang menekan kuartet, Kappa maju selangkah dan meninju dengan marah. Ledakan, formasi terlarang yang melindungi gunung melonjak hebat, dan nyala api berkobar seperti air pasang. Tanda tinju yang jelas tenggelam, dan saat Kappa bergegas dan menendang ke arah depresi, kekuatan formasi terlarang di sana tiba-tiba hancur, membuka celah. Penghalang untuk melindungi gunung telah rusak. Wajah halus dan cantik Kappa menunjukkan senyum yang keras, dan dia membunuhnya dalam sekejap. Di kejauhan, Sui berada di perahu independen, menonton pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Hujan berkabut seperti sutra, masih dalam kehampaan. Di bawah langit, Ding Si God Orb bersinar terang, seperti mimpi. Monyet kecil yang berdiri di samping Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Kapan tuan dan bawahannya menjadi cukup kuat untuk mengguncang kekuatan raksasa teratas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2371. Saat Kappa bergegas ke gerbang kuil Tianlan, tombak tajam yang dicat Fang Tian menghantam kepalanya. Cahaya dingin bersinar, dan nyala ilahi seperti air pasang. Kekuatan satu pukulan menghancurkan kehampaan, dan kekuatan itu menakutkan. Mata Kappa gelap dan dingin, tidak mengelak atau menghindar. Dentang, tombak yang dicat Fang Tian itu menebas Kappa, tetapi itu membuat suara menusuk seperti logam bertabrakan. Kappa tidak terluka, tapi tombak besar itu memercikkan hujan ringan dan bergetar hebat. Memegang tombak di tangannya adalah seorang pria jangkung berjubah panjang. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan ingin menghindar. Tapi itu sudah terlambat satu langkah. Kappa menyeringai, bergegas maju dengan tiba-tiba, dan meninju. Ledakan, tombak yang dicat Fang Tian terkoyak. Dalam percikan puing-puing, pria jangkung itu melesat ke belakang. Sosok itu masih di udara, dan tanpa sadar dia melihat ke bawah, dan ada lubang berdarah di dadanya, melewati punggungnya. Ini, pria jangkung dan jangkung itu bingung, guru Dewa Lima penyempurnaan seperti dirinya bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Ketika ide ini muncul begitu saja di benaknya, tubuhnya meledak dengan keras. Darah menghujani, linglung, membunuh. Pada saat yang sama, keempat tokoh besar itu bergabung, mendesak kartu truf masing-masing, dan mengecam Kappa. Pedang Dao bersinar di langit, pisau ajaib bersinar, segel rahasia mengaum, dan Zan Ge berdentang dan berdengung, memicu kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kappa bahkan tidak melihatnya, tetapi melangkah maju. Deras, sungai Niliu melonjak, perkasa dan perkasa, menghancurkan langit, dan juga menjatuhkan pedang, pisau ajaib, segel rahasia, dan Zan Ge ke udara. Keempat pria besar itu ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Tapi di tengah jalan, tubuh mereka terkoyak satu persatu, meledak seperti petasan berdarah. Pada saat ini, Kappa meninju 4 kali dalam satu nafas, membunuh lawan tersebut. Kuat, mudah, dia seperti harimau dalam kawanan domba, dengan aura yang kejam dan haus darah, mendorong melintasi lapangan. Pada saat ini, di dalam gerbang Misty Rain Divine Mountain, terjadi kekacauan dan kekacauan total. Ada jeritan satu demi satu, burung dan binatang buas melarikan diri dengan panik, dan semua murid kuil Tianlan yang tersebar di berbagai tempat lari ketakutan. Saat kekuatan destruktif dari pertempuran itu menyapu dan menyebar, puncak Gunung Lingxiu runtuh dan menjadi reruntuhan, dan semua jenis bangunan kuno runtuh dan hancur. Kekosongan bergolak, langit dan bumi seperti kesedihan, dan adegan pergolakan seperti api penyucian dipentaskan. Kepala sekolah, Mo Suhou, dan orang-orang hebat itu menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Semua jenis kekuatan terlarang meraung, melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi, membunuh Kappa. Tapi semua ini sia-sia. Kappa terlalu kuat, seperti menghancurkan formasi terlarang, menembus gunung dan sungai. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lebih dari setengah tembakan besar di sekitar Mo Suhou telah terbunuh atau terluka. Hujan darah beterbangan, mewarnai langit menjadi merah. Jeritan melengking bergema tanpa henti. Ini seperti bencana sedang berlangsung. Meskipun Kappa mengingat nasihat Suyi, dia tidak melakukan apapun kepada orang lain. Tetapi di bawah kerusakan akibat pertempuran, sejumlah orang kuat yang tidak diketahui jumlahnya di kuil Tianlan meninggal.
Kappa tidak peduli. Dia hanya ingin memenuhi perintah Suyi, jadi apalagi yang dia pedulikan. Membunuh. Dalam sekejap mata, Kappa menabrak tubuh lawan. Dan dia sudah membunuh Mo Suhou. Berhenti. Sebuah lolongan marah terdengar. Ledakan. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih bergerak melintasi langit, mendesak segel hitam untuk memblokir serangan Kappa. Leluhur tua. Seseorang berteriak kegirangan. Sebelumnya, Kappa memasuki gerbang gunung, merajalela dan tak terkalahkan, membunuh orang-orang besar itu sudah ketakutan dan hampir roboh. Tapi sekarang, siapa yang tidak senang saat melihat leluhur mereka muncul? Orang yang datang tidak lain adalah 9 dewa suci kuil Tianlan, yang nama tahunnya adalah Yuan Shu, yang seperti puncak Dinghai di sekte tersebut. Menyerah sampai mati. Patriark Yuan Shu pasti sangat marah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Segel dao hitam yang diaktifkan memicu kecemerlangan ilahi yang mengerikan, dan menarik semua kekuatan formasi terlarang di seluruh gunung hujan berkabut untuk membunuh Kappa bersama-sama. Kekuatan semacam ini cukup untuk menekan 9 dewa-dewa pemurnian pada level yang sama. Itu memang memblokir serangan Kappa. Tapi sebelum semua orang senang, Kappa mendengus dingin dan mengayunkan payung Jiyun di tangannya. Ledakan. Langit dan bumi tampak terbelah, dan gunung serta sungai di dekatnya runtuh. Segel dao hitam leluhur Yuan Shu langsung diterbangkan oleh payung perampokan. Dan Kappa telah membunuh leluhur Yuan Shu. Orang tua, kamu tidak bisa. Mata dingin Kappa tampaknya menjadi gerbang menuju neraka, membuat seluruh tubuh Patriark Yuan Shu menjadi kaku. Saat berikutnya, saya melihat jari-jari Kappa yang sejajar seperti pisau, dan dia mengayunkannya ke udara. Engah. Kepala leluhur Yuan Shu terlempar ke udara. Mayatnya ada di tempat yang berbeda. Kepalanya roboh saat masih di udara, dan tubuh tanpa kepala itu juga jatuh ke tanah, terkoyak. Master Dewa 9 Perbaikan, baru saja mati. Adegan ini, seperti sedotan yang mematahkan punggung unta, benar-benar menghancurkan semangat juang Mo Suhou dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Kappa membuka payung perampokan dan bergerak maju sambil menahan bombardir dari berbagai kekuatan terlarang. Tidak baik. Tetua kedua bernama Ma Feng memiliki jiwa yang hebat, dan ketika dia menyadari bahwa Kappa datang ke arahnya, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kamu adalah anjing tua yang menggonggong begitu banyak sekarang, mengapa kamu begitu ketakutan sekarang? Kappa mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan. Tubuh Ma Feng terkoyak seperti kertas. Dia tertangkap dan langsung meledak. Tapi saat ini, hanya ada 3 orang penting di sekitar Mo Suhou, dan 20 orang lainnya semuanya telah meninggal. Lari, lari. Mata Mo Suhou memerah dan dia berteriak histeris. Di dalam gerbang gunung, terjadi kekacauan total, dan hasil dari pertempuran menyapu kemana-mana, dengan bekas luka di mana-mana dan darah di tanah. Tempat yang semula suci seperti tanah suci di luar dunia ini penuh dengan pemandangan darah yang mengalir seperti sungai. Semua ini membuat hati Mo Suhou hampir hancur. Kuil Tianlan telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan selalu menjadi raksasa teratas di lautan tanpa batas ini, tidak pernah ada bencana seperti hari ini. Saat ini, gerbang gunung telah runtuh, satu demi satu tokoh besar sedang sekarat, bahkan leluhur Yuan Shu rentan dan mati dengan kebencian, bagaimana Mo Suhou bisa menerimanya? Jika aku mengetahui ini sebelumnya, aku seharusnya tidak dengan mudah percaya pada 3 area terlarang ruang waktu dan bekerja sama dengan mereka. Mo Suhou sangat menyesal sampai ususnya hampir hijau. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Ledakan. Pria hebat lainnya meninggal. Mo Suhou menekan kesedihan dan ketakutan di dalam hatinya, dan melarikan diri menuju area terlarang di belakang sekte tersebut. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar alam rahasia Kongtong dibuka secepat mungkin, sehingga anggota sekte lainnya dapat melarikan diri. Orang tua, kamu satu-satunya yang tersisa. Suara Kappa terdengar tiba-tiba. Mo Suhou merasa menggigil di punggungnya, dia tidak berani melihat ke belakang, dan lari dengan putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, di atas area terlarang di gunung belakang, terjadi fluktuasi ruang waktu yang mengejutkan. Sebuah portal emas besar seperti pusaran muncul. Terbuka. Alam rahasia Kongtong yang ditinggalkan oleh Patriark akhirnya muncul. Hati Mo Suhou yang awalnya suram dan putus asa tiba-tiba melahirkan secercah harapan. Selama Anda melarikan diri, itu cukup untuk bertahan hidup. Tapi pada saat ini, di bidang penglihatan Mo Suhou, sosok Kappa muncul di depannya. Ada ekspresi main-main di wajah kecil yang lembut dan imut itu, dan berkata, sebelumnya aku sengaja tidak membunuhmu, aku hanya ingin kamu mati ketika kamu melihat harapan. Wajah Mo Suhou berubah drastis, pria ini sangat kejam. Begitu ide ini muncul di benaknya, Kappa bergerak dan mendorongnya melintasi langit. Ledakan. Mo Suhou ditampar sampai mati seperti lalat, dan tubuh serta jiwanya benar-benar menjadi debu. Pada saat itu, guru kepala kuil Tianlan juga terbunuh. Tapi bagi Kappa, sepertinya dia telah melakukan hal yang sepele. Dia mengangkat matanya dan melihat portal emas di bawah langit. Pada saat ini, banyak orang kuat dari kuil Tianlan melarikan diri dengan putus asa. Kappa segera membunuh masa lalu.
Ledakan. Dia mengayunkan payung perampokan dan melemparkannya ke portal emas, mencoba menghancurkannya. Tapi dengan suara benturan yang memekakkan telinga, payung itu terguncang, dan bahkan sosok Kappa pun terhuyung ke belakang. Jahat, apakah kamu berani masuk? Di dalam portal emas, seseorang meraung. Kenapa kamu tidak berani? Kappa mencibir dan hendak bertindak. Jangan pergi. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Ketika Kappa menoleh, dia melihat Suyi muncul tidak jauh dari sana. Roh monyet kecil mengikutinya. Ayolah, kamu tidak terlalu kuat, kenapa kamu tidak berani masuk? Di dalam portal emas, terdengar teriakan dan kutukan. Kappa sangat marah, dan menyapu dengan pandangan membunuh, berkata, Tuan, mengapa saya tidak membunuh semua orang yang belum melarikan diri? Saat ini, memang banyak orang kuat dari kuil Tianlan yang belum sempat melarikan diri ke portal emas. Ketika mereka mendengar kata-kata Kappa, mereka sangat ketakutan hingga hati mereka tercabik-cabik, seperti jatuh ke dalam gua es. Tidak dibutuhkan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, aku berjanji untuk tidak membunuh mereka semua, dan aku tidak repot-repot melakukan apapun pada orang-orang lemah itu. Dia melihat ke portal emas dan berkata, katakan pada patriarkmu nanti, selama dia memiliki keberanian, aku akan menunggu dia membalas dendam kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Kappa dan berkata, bersihkan rampasan dan pergi. Oke, Kappa setuju. Suyi pergi ke Gunung Hujan berkabut sendirian. Sejujurnya, dia sedikit kecewa di dalam. Awalnya mengira jika bencana seperti itu terjadi, sebagai pendiri kuil Tianlan, iblis tua Tianlan akan berdiri. Tetapi pada akhirnya, semua ini tidak terjadi. Tidak diragukan lagi, benda tua ini, seperti lelaki tua Jin He, telah menghilang dari dunia sejak lama. Suyi bahkan berani percaya bahwa meskipun dia memiliki kesempatan untuk menginjak kuil Tianlan hari ini, iblis tua Tianlan tidak akan pernah muncul. Alasannya sangat sederhana, di antara 8 teman yang dibuat Yi Daoxuan pada tahun-tahun itu, iblis tua Tianlan adalah yang paling kejam dan paling toleran. Mungkin, seperti lelaki tua Jin He, dia berharap aku akan membalas dendam ketika aku kembali ke laut tanpa batas, jadi dia menyembunyikan jejakku terlebih dahulu. Suyi berpikir dalam hati, mungkin, orang-orang tua ini sedang menunggu datangnya zaman kegelapan mitologi. Sambil memikirkannya, dia datang keluar gunung hujan berkabut. Monyet kecil, apakah kamu puas? Suyi berkata dengan lembut. Monyet kecil itu emosional, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, saya sangat beruntung bisa bersatu kembali dengan Tuhan yang hidup, Tuhan, perlakukan saya dengan baik. Suyi tertawa, ayo pulang nanti. Pulang ke rumah. Monyet kecil itu bingung. Ya, pulanglah. Adegan Pulau Qixia muncul di benak Suyi. Bunga persik mekar penuh dan matahari terbenam sangat cemerlang. Itu adalah rumahnya sebelumnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2372. Di domain dewa, Li Fuyu tidak punya rumah. Dia mengembara ke seluruh dunia sepanjang hidupnya, sampai dia mati dalam pertempuran. Tapi Yi Daoxuan punya keluarga. Itu adalah Pulau Qixia. Dia dulu tinggal di sini untuk waktu yang lama, menelepon teman, menikah dan punya anak. Kedua saudara perempuan, Yi Ling dan Yi Suang, yang sekarang ditempatkan oleh Suyi di alam rahasia minum es, adalah keturunan Yi Daoxuan. Di Pulau Qixia, Yi Daoxuan meninggalkan terlalu banyak jejak kenangan dan kehidupan. Bagi Yi Daoxuan, Pulau Qixia adalah rumah, tanah air, dan tanah air yang harus dilindungi seumur hidupnya. Sekarang, Suyi, yang memiliki ingatan dan pengalaman seumur hidup Yi Daoxuan, kembali ke domain dewa, dan secara alami menganggap Pulau Qixia sebagai rumahnya. Kappa segera kembali. Tuanku, meski ada banyak trofi, tidak ada hal langka yang bisa dilihat. Kappa mengertakkan gigi dan berkata, saya yakin kuil Tianlan telah mempersiapkan, mengumpulkan semua harta kota terlebih dahulu, dan mengirimnya ke dunia rahasia Kongtong, atau, ayo masuk. Tidak diragukan lagi, dia sangat tidak puas karena tidak bisa memasuki alam rahasia Kongtong. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat mudah untuk memasuki dunia rahasia Kongtong, tetapi sulit untuk keluar. Itu adalah tempat perlindungan yang ditinggalkan oleh iblis tua Tianlan untuk sektenya. Begitu Anda menghadapi bencana, Anda hanya perlu meledakkan dunia rahasia itu, dan tidak ada musuh yang bisa melarikan diri. Kalah. Kappa tersentak, orang tua itu sangat kejam. Segera, dia tersenyum dan menyerahkan segel dao yang dikelilingi oleh listrik ungu kepada Suyi. Tuanku, ini adalah satu-satunya prajurit dao abadi yang dapat dianggap langka, lihat saja. Segel petir ungu, harta karun faksi kota kuil Tianlan tidak lebih lemah dari Ding Hai Sensu. Selanjutnya, Kappa menyerahkan semua trofi lainnya kepada Suyi. Memang benar tidak banyak harta langka, tapi banyak juga harta yang bisa memuaskan kultivasi Suyi. Baginya, itu sudah cukup. Tanpa penundaan lebih lanjut, Suyi membawa Kappa dan monyet kecil itu dan berangkat kembali ke Pulau Qixia. Di hari yang sama, berita bencana kuil Tianlan menyebar, kembali menimbulkan sensasi di laut tanpa batas. Belakangan ini, laut tak terbatas bisa disebut bergolak.
Semua karena kembalinya Suyi, situasi di Laut Tanpa Batas benar-benar terganggu. Pengadilan Setan Pot Roh kalah dalam pertempuran melawan Yan Beixue, dan terpaksa tunduk pada Suyi. Pada pertemuan Tao Qixia, situasi pembunuhan yang dibuat oleh 5 raksasa teratas telah dipatahkan, dan penguasa dari 3 area terlarang ruang waktu pulang dengan kekalahan. Sekarang, Kuil Tianlan juga mengalami bencana, dan banyak tokoh penting termasuk kepala sekolah Mo Su Hou meninggal. Serangkaian acara sensasional ini telah dipentaskan silih berganti, jadi siapa yang tidak heran. Tuan Pulau Qixia ingin balas dendam. Kalau begitu Suyi, terlalu menakutkan. Dikatakan bahwa dia hanya dewa tertinggi di alam penciptaan sekarang, kan? Dewa tertinggi mana di dunia kuno dan modern ini yang begitu kuat? Tunggu saja, kali ini Senior Su kembali, laut tak terbatas ini ditakdirkan untuk sulit ditenangkan lagi. Dunia berbicara, dan berita seperti itu juga menyebar ke wilayah 4 benua dewa utama dari domain dewa, menyebabkan kegemparan. Sebelumnya, Suyi terdiam selama setahun, selama itu, berbagai peristiwa besar terjadi di domain dewa, dan nama Suyi berangsur-angsur menghilang dari pandangan orang. Namun kini, dengan merebaknya peristiwa besar yang terjadi di lautan tak terbatas, Suyi kembali menjadi objek perhatian dunia. Suyi hari ini sudah cukup kuat untuk merusak kekuatan raksasa. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa hanya dalam beberapa tahun, Suyi telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tidak hanya kecepatan kenaikannya yang mengejutkan, tetapi bahkan kultivasinya telah menembus dari dewa rendah menjadi dewa tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak bisa dipercaya. Di jalan Shinto, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh, beberapa orang tua telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih tidak dapat menembus wilayah mereka sendiri dan mencapai tujuan terobosan. Tapi Suyi beruntung, hanya dalam beberapa tahun, dia telah naik ke alam dewa atas, dan dia tidak akan dapat menemukan yang lain di seluruh dunia. Jika terus seperti ini, ketika Suyi melangkah ke alam abadi dan menjadi dewa ilahi, seberapa kuat dia? Masalah ini telah memicu diskusi hangat di seluruh dunia, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang menganalisis dan berspekulasi tentangnya. Dapat diramalkan bahwa momentum yang meningkat dari Su Senior ditakdirkan untuk membuat musuhnya tidak bisa tidur dan merasakan tekanan dan ancaman yang meningkat. Beberapa orang berbicara secara meyakinkan. Memang, tentang kebencian antara Suyi dan musuh-musuh besar itu, hampir semua orang di domain dewa mengetahuinya. Siapa yang bisa tahu bahwa semakin kuat Suyi, semakin besar tekanan musuhnya. Si Tian Lingshan, di bawah pohon Bodhi. Itu tidak lebih dari semangat keteraturan yang mengamuk di laut tak terbatas, tidak layak ditertawakan. Lentera Buddha menggelengkan kepalanya. Keributan Suyi di laut tanpa batas memang sangat keras, tetapi setelah mengetahui kebenarannya, Buddha lampu pembakaran menghela nafas lega. Hal-hal ini cukup untuk membuktikan satu hal. Tanpa bantuan Spirit of Order yang seperti anak kecil, Suyi tidak akan pernah membuat keributan sebesar ini. Dengan kata lain, kekuatan Suyi sendiri tidak cukup untuk mengancam para raksasa teratas. Untuk Burning Buddha, cukup membuat penilaian seperti itu. Baru lebih dari 20 tahun sejak zaman mitologi kegelapan datang. Alasan mengapa orang tua seperti Raja Iblis Jin He dan Tianlan Sengjun tidak muncul mungkin karena mereka sedang menunggu. Burning Buddha merenungkan, benar, pada saat ini, tidak ada yang mampu melawan Suyi sampai mati. Ketika zaman mitos kelam datang, dunia Gods Domain akan jatuh ke tahun-tahun paling gelap, paling berdarah, dan paling bergejolak dalam sejarah. Saat itu, dunia akan berada dalam kekacauan dan ketertiban akan runtuh. Tetapi, bagi Dewa 9 pemurnian manapun, datangnya zaman kegelapan mitos berarti keberuntungan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pola kekuasaan di dunia akan dirombak. Beberapa tempat yang telah terdaftar sebagai area terlarang dan tidak ada yang bisa menginjakan kaki sejak zaman kuno juga akan dibuka satu demi satu. Misalnya, di atas 9 hari. Misalnya, benua ilahi dunia tengah, yang dianggap sebagai zona kehidupan terlarang. Eksistensi menakutkan yang bukan milik dunia saat ini akan muncul satu demi satu, dan bahkan kekuatan dari semua lapisan masyarakat di Sungai Panjang Takdir pasti akan bercampur menjadi satu. Hal terpenting adalah bahwa di zaman mitologi kelam, akan ada peluang untuk melewati ambang Sungai Panjang Takdir dan membuktikan alam abadi yang tak terbatas. Ini adalah kesempatan impian bagi Dewa 9 pemurnian manapun, yang belum pernah terlihat dalam keabadian. Siapa yang mau melewatkannya? Lentera Buddha yakin bahwa tidak hanya Raja Iblis Bangau Emas dan Tianlan Sengjun yang berpikir demikian, tetapi lelaki tua manapun dengan level yang sama di dunia juga harus bersiap untuk ini. Biarkan dia bermain lebih lama lagi. Buddha yang terbakar berbisik di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan diam-diam duduk. Diskusi yang sama melawan Suyi juga dipentaskan di raksasa teratas seperti pengadilan Tao Sanxing, Lingji Sensan, Juetian Mosan dan sebagainya. Tanpa kecuali, setiap kekuatan raksasa sangat sabar dan terkendali dalam sikap mereka terhadap Suyi. Salah satunya karena banyaknya pertempuran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa tidak mudah menghadapi Suyi.
Yang kedua terkait dengan zaman kegelapan mitologi. Lebih dari 20 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi bagi kultivator manapun, menunggu selama ini bukanlah apa-apa. Di dunia ini, jika dikatakan bahwa hal yang paling menakutkan adalah kekuatan raksasa di lautan yang tak terbatas. Seperti pengadilan setan Potroh, ketika mereka mengetahui pengalaman tragis kuil Tianlan, mereka semua terkejut. Mereka semua memiliki perasaan diam-diam bersukacita bahwa ketika Su Yi datang menjadi tamu, dia memilih untuk menanggung penghinaan daripada berkelahi. Kalau tidak, nasib mereka ditakdirkan tidak lebih baik dari kuil Tianlan. Tidak heran jika Patriark meninggalkan 3 kit untuk memberikan instruksi. Su Yi ini, benar-benar menakutkan. Guru kepala Zhang Wushan diam-diam menghela nafas. Semua fakta membuktikan bahwa aku bisa bertahan hidup di bawah tangan Su Yi. Itu jelas bukan tulang lunak, tapi berkah yang patut dirayakan. Wajah Luo Yunxiu penuh dengan kebanggaan, dia semakin merasa bahwa tindakannya mengaku kepada Su Yi sangat bijak dan berani, dan bahkan layak diberi penghargaan oleh sekte tersebut. Dibandingkan dengan pengadilan setan Potroh, 3 raksasa lainnya yang bergandengan tangan dengan kuil Tianlan untuk memanggil Qixia Daohui, semuanya khawatir, jangan sampai Su Yi tiba-tiba membunuh mereka. Bahkan mereka sudah siap mengungsi jauh-jauh hari. Tempat terlarang bagi burung pipit biru. Tempat tabu yang terletak di kedalaman laut tanpa batas, diselimuti oleh badai ruang dan waktu yang ganas dan kacau sepanjang tahun. Di kawasan terlarang, hanya ada menara batu tua dan kuno yang berdiri sendiri. Pagoda batu setinggi ribuan kaki, penuh dengan nafas waktu yang berbintik-bintik. Tuanku, orang-orang dari pengadilan Tanlang Dao mengirim surat yang mengatakan bahwa kematian Kaisar Sun Huo tidak dapat dipisahkan dari Anda dalam pertempuran Qixia Daohui. Kami harus membiarkan kami memberikan penjelasan, jika tidak, mereka tidak akan melepaskannya. Petik 2. Di bagian bawah pagoda batu, Qing Yang Feng sedang menyembuhkan lukanya dengan menyilangkan kaki, sementara seorang budak tua dengan hormat melapor ke samping. Biarkan aku memberimu penjelasan. Qing Yang Feng mengerutkan kening, Sun Huo dibunuh oleh Su Yi itu. Mereka tidak menyalahkan Su Yi, mereka masih memiliki wajah untuk menyalahkanku. Budak tua itu menundukkan kepalanya, tidak berani mengeluarkan suara. Qing Yang Feng terdiam sesaat, dan menghela nafas, lupakan saja, semua orang berasal dari era Sumi, jadi kita tidak bisa merusak kedamaian kita, beritahu mereka, dan aku akan memberi mereka penjelasan di masa depan. Ya, budak tua itu mengambil pesanan dan pergi. Sun Huo, pria berbaju besi yang mati di bawah tangan Su Yi, bahkan, baju besi iblis peminum darah di tubuhnya jatuh ke tangan Su Yi. Dan kekuatan di belakang Sun Huo adalah pengadilan Tao dari Serigala Serakah. Faktanya, nama dari 3 area terlarang ruang waktu di laut tanpa batas adalah 3 kekuatan tingkat master dari era Sumi. Mereka adalah King Dao Court di mana Qing Yang Feng berada, Greedy Wolf Dao Court di mana Sun Huo berada, dan Teng Snake Dao Court di mana wanita berbaju putih berada. Qixia Daohui dikalahkan dalam pertempuran pertama, dan orang-orang di 3 area terlarang ini semuanya mati lemas. Rekan Taoisu, ketika kita bertemu lagi lain kali, aku tidak akan sopan dulu. Qing Yang Feng bergumam, wajahnya yang hangat dan seperti batu giok penuh dengan kedinginan dan ketidakpedulian. Benua Vulkan Selatan, di kota kecil yang terpencil dengan sedikit orang. Ternyata dia sudah kembali ke Pulau Qixia. Mata Lu Qingmei sedang kesurupan. Pulau Qixia adalah rumah Yi Daoxuan. Itu juga rumahnya. Di sana, dia dan Yi Daoxuan menjadi pasangan Tao, tinggal bersama dan terbang bersama, menghabiskan waktu bersama, dan meninggalkan banyak kenangan. Saat itu, dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi selama bertahun-tahun setelah kematian Yi Daoxuan, setiap kali dia mengingat waktu di Pulau Qixia, Lu Qingmei menyadari bahwa itu adalah waktu yang paling santai dan praktis dalam hidupnya. Disayangkan, tidak ada jalan kembali. Mata Lu Qingmei suram, dan dia menghela nafas dalam hati. Tiba-tiba, Lu Qingmei terkejut, dan segera mengeluarkan jimat rahasia dari mansetnya seperti sengatan listrik. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.